Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dan keluarga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema beriman kepada hari kiamat, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paket kalian tentang bab ketiga ya. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada gunung meletus, di sini ada beberapa planet, matahari termasuk bumi yang saling berbenturan. Dan di sini ada gambar, yaitu apa? Gambar air laut, ombak yang sangat tinggi. Nah, dalam benakmu apa yang terjadi pada peristiwa di atas bukan dengan materi pelajaran pada hari ini. Baik, Bapak singkat saja. Ketiga gambar ini itu adalah gambaran ketika kelak kiamat akan tiba. Sudah jelas sampai di sini? Baik. Kita langsung saja ke pengertian hari kiamat. Pernahkah di sekitar rumah kalian terjadi gempa bumi anak-anak? Atau hujan abu, atau pasir akibat gunung meletus, atau luapan air laut? Jika hal itu terjadi, adakah manusia merasa tenang? Nah, keadaan seperti itu pasti akan terjadi dan bahkan lebih dahsyat lagi. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah telah menciptakan miliaran planet, masing-masing planet berjalan pada rotasinya. Mereka berjalan dengan teratur dan seimbang karena tunduk pada aturan Allah. Dahulu jarak matahari dan bumi berdekatan. Pertama kali bumi diciptakan berupa kabut. Setelah berputar terus-menerus, bumi menjadi padat dan dihuni oleh makhluk ciptaan Allah. Kemudian jarak matahari dan bumi terus menjauh. Suatu saat nanti akan terjadi kerusakan alam semesta karena tabrakan antar planet. Aturan Allah inilah anak-anakku sekalian yang disebut dengan hukum alam. Allah telah menciptakan siklus kehidupan untuk makhluknya. Lahir, dewasa, tua, dan mati merupakan siklus makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup atau semua kehidupan akan berakhir setelah siklus kehidupan dan hukum alam mencapai tahap yang paling akhir. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari dihancurkan dunia dan seisinya. Setelah itu manusia akan dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari pengawasan Allah. Allah menggambarkan tentang hari kiamat dalam Quran surat Al-Qari'ah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Baik, kita baca bersama-sama artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Materi kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi 14 abad yang lalu sudah tertulis bahwa Rasulullah juga sudah memberikan tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu sejatinya yang tahu hanyalah Allah. Rasulnya pun hanya diberitahu tentang tanda-tandanya. Kapan terjadinya? Rasul pun tidak tahu. Hanya diberikan tanda-tanda saja. Baik, kita simak bersama-sama. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan hari kiamat itu terjadi. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, kapan kiamat terjadi? Beliau menjawab, hanya Allah yang mengetahui. Kapan peristiwa menggemparkan itu terjadi? Meskipun demikian, Rasulullah telah memberikan tanda-tanda bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Tanda-tanda itu dibagi menjadi dua macam, yaitu tanda-tanda yang umum dan tanda-tanda yang khusus. Tanda-tanda umum adalah tanda-tanda yang terjadi secara menyeluruh bahwa kiamat sudah dekat, tetapi belum tampak di depan mata kita. Tanda-tanda khusus itu adalah tanda-tanda yang terjadi bahwa hari kiamat sudah dekat dan telah tampak di depan mata kita. Baik, kita langsung bahas tanda-tanda umum hari kiamat. Antara lain adalah yang pertama, munculnya sesuatu yang tidak pernah terbayang sama sekali, yaitu munculnya hal tersebut diantaranya kemajuan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang belum terbayangkan 100 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi di bidang transportasi, misalnya adanya pesawat terbang yang tercepat melebihi kecepatan suara, kemudian di bidang telekomunikasi, misalnya adanya internet dan satelit, kemudian di bidang militer misalnya persenjataan nuklir yang dapat membunuh banyak manusia. Nah, apakah ini sudah jadi anak-anakku? Sudah terjadi. Yang kedua, orang yang telanjang kaki dan tak berbaju serta pengembala kambing berlomba-lomba membangun gedung. Hal ini tersebut merupakan gambaran dari Rasulullah setelah Allah memberi kekayaan minyak bumi kepada orang-orang Islam, yaitu di Mekah ya. Mereka berlomba-lomba hidup mewah dan tidak peduli kepada orang lemah dan miskin. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Kalian lihat di daerah Timur Tengah, termasuk di Abu Dhabi. Mereka zaman dahulu adalah nenek moyangnya adalah pengembala domba, pengembala kambing. Tapi sekarang mereka berlomba-lomba membangun gedung, mencakar langit. Kemudian yang ketiga adalah benda keras berbicara. Manusia telah menemukan alat-alat canggih yang mudah dibawa oleh seseorang. Alat dapat mengirimkan suara dan pembicaraan yang terjadi di rumahnya atau di rumah orang lain. Ya, apakah ini sudah terjadi anak-anak? Sudah. Yang anak-anak pegang sekarang ini itu adalah termasuk tanda-tanda kiamat secara umum, yaitu apa? Handphone ya. Kemudian yang keempat adalah ilmu agama diangkat. Banyak terjadi gempa bumi. Waktu ilmu agama diangkat ini adalah meninggalnya para ulama-ulama yang soleh. Kemudian banyak terjadi gempa bumi, ini juga sudah terjadi. Waktu terasa cepat, ini juga sudah terjadi. Banyak fitnah, ini juga sudah terjadi. Berlomba-lomba membangun
ini juga sudah terjadi. Ilmu agama dicabut, berarti kematian para ulama dan tidak ada penggantinya. Semoga ketika ulama-ulama di tengah-tengah kita ini ada yang meninggal, dan semoga ada yang meneruskan dakwah beliau. Lanjut anak-anakku sekalian, yang kelima, laki-laki mirip dengan wanita, wanita mirip dengan laki-laki. Maka anak-anakku, ini adalah salah satu tanda-tanda umum tentang adanya terjadinya hari kiamat. Jadi kalian, wahai anak-anakku yang laki-laki, kalian jangan sampai menyukai atau suka bermirip atau memakai pakaian wanita atau berperilaku seperti wanita. Begitu juga kalian anak-anakku yang perempuan, jangan sampai kalian menyukai atau membuat apa istilahnya berdandan seperti mirip laki-laki. Cara berpakaian, tingkah laku laki-laki mirip dengan wanita atau sebaliknya ya. Tuh, jangan sampai kalian seperti itu. Kemudian yang keenam, lahir generasi yang mempertahankan kebenaran. Betapapun rusaknya dunia, akan muncul generasi yang memegang teguh kitab Allah dan sunnahnya. Terakhir adalah anak-anakku, yaitu tanda-tanda khusus terjadi hari kiamat. Antara lain, yang pertama adalah, ini adalah belum muncul ya. Jadi yang umum tadi sudah banyak yang muncul, yang khusus ini belum muncul. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Dajjal merupakan pemimpin orang kafir. Dia bertubuh sangat besar, mampu menghidupkan orang mati. Di keningnya ada tulisan kafir dan bermata satu. Nah, kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Isa akan turun di dunia untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan membebaskan pajak. Yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj ini? Yaitu dua suku bangsa yang akan membinasakan dunia. Ada sebuah riwayat juga, Ya'juj Ma'juj ini banyaknya ketika itu mereka keluar dari sebuah gunung, dan gunung itu hampir dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj. Mereka turun dari gunung terus tidak akan habis-habis sampai memenuhi seluruh dunia. Sehingga ketika kalian melihat ke ufuk timur, kalian akan melihat sosok Ya'juj Ma'juj. Ke sisi barat, kalian akan melihat sosok Ya'juj Ma'juj. Hitam-hitam semuanya. Dan seluruh penjuru mata angin, kalian hanya akan melihat Ya'juj dan Ma'juj. Dan kok ada sebuah riwayat juga kecanggihan panah mereka. Mereka memiliki panah yang mana ketika mereka melesatkan panahnya sampai bisa melesat bidikannya 70 km jauhnya, seperti itu ya. Kemudian munculnya dabbah, yaitu jenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kelima adalah terbit matahari dari tempat terbenamnya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Saat itu semua manusia akan beriman ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedikit Pak Guru terangkan, jadi besok itu matahari yang awalnya kita ini normalnya matahari keluar dari timur dan terbenam ke barat. Besok itu ketika dia terbenam ke barat, maka harusnya pagi dia terbit dari timur, tapi tidak. Tapi dia memunculkan sinarnya dari barat. Ketika itu terus naik sampai ke tengah-tengah seperti jam 12 siang, tapi dia tidak langsung turun, tidak langsung terbenam ke timur, tapi terbenam lagi ke barat. Jadi muncul dari barat sampai di atas, sampai jam 12 siang itu, pas di atas kepala kita mataharinya, itu nanti akan
terbenam lagi ke barat, dan keesokan harinya akan terjadi kiamat. Kemudian yang keenam adalah kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh orang-orang Islam sampai pepohonan akan memberitahukan pada orang-orang Islam, Yahudi bersembunyi di sini, bunuhlah. Nah, kemudian orang Yahudi itu beriman dengan adanya peristiwa ini, sehingga mereka mulai sekarang ini mereka itu sudah ketakutan dengan adanya pohon-pohon yang nantinya akan istilahnya memunculkan atau istilahnya memberitahu persembunyian dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka sekarang ini sudah mulai merasa ketakutan. Baik anak-anakku sekalian, ini penjelasan dari Pak Guru. Untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Ada kelebihan, itu semua dari Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.